Alhamdulillahil qail alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin walladzi arsala rasulahu litatmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nazira baina yadayhi sa'ah ballagar risalata wa addatal amanata wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadah. Yang terhormat Ayahanda Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ayahanda Profesor Dr. Abdul Mukti, Kakanda kami Mas Izzul Muslimin, kemudian senior Bang Asnem, Bang Rasman, serta para senior yang sempat hadir, Ketua Umum senior. Inilah uniknya beraktivis, ada banyak istilah-istilah yang menarik. Kadang mantan ketua itu disebut ketua besar, kadang juga disebut sebagai ketua senior. Tapi itu karena bahasa Indonesia. Banyak teman-teman dari Sumatera di sini, untung kita tidak menggunakan bahasa Melayu. Karena kalau kita pakai bahasa Melayu, mantan-mantan itu biasanya disebut sebagai laskar tak berguna. Saya adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Tapi menjadi sekretaris jenderal seorang Cak Nanto rasanya seperti memiliki kakak. Ya, namanya punya kakak itu, hubungan itu naik turun. Tapi saya memahami satu filosofi sebagai seorang sekretaris itu yang diajarkan juga oleh Ayahanda Profesor Dr. Abdul Mukti, bahwa seorang sekretaris itu dia cepat tidak mendahului, pintar tidak menggurui, dan tajam tidak mengiris. Terima kasih Cak Nanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin walladzi arsala rasulahu litatmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nazira baina yadayhi sa'ah ballagar risalata wa addatal amanata wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadah. Yang terhormat Ayahanda Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ayahanda Profesor Dr. Abdul Mukti, Kakanda kami Mas Izzul Muslimin, kemudian senior Bang Asnem, Bang Rasman, serta para senior yang sempat hadir, Ketua Umum senior. Inilah uniknya beraktivis, ada banyak istilah-istilah yang menarik. Kadang mantan ketua itu disebut ketua besar, kadang juga disebut sebagai ketua senior. Tapi itu karena bahasa Indonesia. Banyak teman-teman dari Sumatera di sini, untung kita tidak menggunakan bahasa Melayu. Karena kalau kita pakai bahasa Melayu, mantan-mantan itu biasanya disebut sebagai laskar tak berguna.
Saya adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Tapi menjadi sekretaris jenderal seorang Cak Nanto rasanya seperti memiliki kakak. Ya, namanya punya kakak itu, hubungan itu naik turun. Tapi saya memahami satu filosofi sebagai seorang sekretaris itu yang diajarkan juga oleh ayahanda Profesor Dr. Abdul Mukti, bahwa seorang sekretaris itu dia cepat tidak mendahului, pintar tidak menggurui, dan tajam tidak mengiris. Terima kasih Cak Nanto. Dan tentu kepada kawan-kawan ketua pimpinan wilayah seluruh Indonesia yang berkesempatan hadir pada malam penutupan Muktamar ke-18 malam hari ini. Dan tentu yang sangat saya hormati kawan-kawan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah seluruh Indonesia. Saya menjalani sebuah fase perjalanan hampir kurang lebih 4 bulan lamanya. 4 bulan lamanya, ini seperti memasuki sebuah universitas kehidupan. Mendatangi tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah saya sangka-sangka, bertemu dengan kawan-kawan, bertemu dengan kader-kader pemuda Muhammadiyah seluruh Indonesia, dengan semangatnya yang betul-betul luar biasa. Saya berkunjung ke Banjarmasin, berkunjung ke Palangkaraya, datang ke Luwu Banggai, tiba di Papua, datang ke Kupang, kemudian berkunjung ke Bandung, walaupun pada akhirnya tumbang juga. Yang pertama, kawan-kawan sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, yang berkat nikmatnya semua kebaikan yang kita lakukan menjadi sempurna. Kemudian kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman yang telah membawa cahaya kedamaian sampai kepada kita hari ini. Kawan-kawan sekalian, pemuda Muhammadiyah ini sebuah panggung yang sangat besar, sangat megah, riuh dengan tepuk tangan penonton. Tentu saya sebagai mantan sekretaris jenderal, izin Tum, sudah mantan, sebagai mantan sekretaris jenderal yang selama ini banyak bekerja di balik meja, banyak bekerja di balik layar, rasanya melihat video bumper tadi itu masih berdegup kencang jantung saya. Karena di Muhammadiyah ini kita diajari tentang nilai-nilai keikhlasan dan ketulusan. Tetapi nampaknya Cak Nanto Style ini membawa sebuah dampak baru terhadap gerakan pemuda Muhammadiyah. Cak Nanto Style ini membawa sebuah kebaruan bagi gerakan pemuda Muhammadiyah. Ada banyak hal interaksi dengan beliau yang mungkin oleh kawan-kawan sekalian jarang melihat. Dari banyak interaksi saya hanya ingin bercerita satu hal. Dan ini sesuatu yang sangat sensitif. Ketika terjadi penembakan almarhum Randi, dengan keberanian beliau datang menghadap Kapolda dan beliau menyampaikan, Bapak harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Saya bilang sama ketum, ini kita di kantor polisi, Tum. Pelan-pelan sedikit. Saya yang orang Makassar, jangan ketum yang galak. Tapi itulah Cak Nanto. Dan setiap saya ingin mengatakan apa kejadian-kejadian di ruang-ruang privat ini, Tum, orang-orang harus tahu. Kata ketum,
biarlah itu menjadi investasi akhirat saya. Cocok tum? Kawan-kawan sekalian, pertama, bermuktamar ini adalah al-ihtifalul bil afkar, sebuah perayaan ide, sebuah perayaan gagasan. Ruang-ruang di muktamar ini, sudut-sudut tempat-tempat tinggal di muktamar ini, itu diramaikan dengan diskusi-diskusi yang konstruktif, diramaikan dengan perdebatan terhadap gagasan-gagasan yang luar biasa. Itu perayaan pertama yang kita lakukan pada muktamar kali ini. Perayaan yang kedua adalah al-ihtifal bit ta'azur, sebuah perayaan kebersamaan. Kita semua datang berkumpul di sini, betul membawa misi politik masing-masing, tetapi dengan satu jaminan, cinta terhadap pergerakan Muhammadiyah. Yang ketiga, bermuktamar ini adalah al-ihtifalu bin nasri, victory celebration, sebuah perayaan kemenangan. Perayaan kemenangan itu adalah sebuah perayaan yang harusnya melahirkan cita-cita dan harapan-harapan yang baru. Ar-roja, harapan. Al-himmah, cita-cita. Ta'allumul qalbi bimargubin fihi ma'al azzi fil asbab. Jadi sebuah cita-cita, kata Imam Bajuri, adalah sesuatu yang lahir dari hati. Tetapi sebuah keinginan yang tumbuh dalam hati ini harus disertai dengan langkah dan gerakan untuk mencapai itu semua. Wa ma ta'alluqahu bi ghairi azzi fil asbab, kalau cita-cita, kalau harapan itu sebatas ada di tempat duduk kita masing-masing, kita tidak melakukan langkah, kita tidak melakukan gerakan, fatoma'ah, maka dia akan menjadi angan-angan belaka. Dia akan menjadi hayalan-hayalan belaka. Kawan-kawan sekalian, perjalanan muktamar ini sungguh sangat luar biasa. Gagasan tentang pemuda negarawan ini harus kita teguhkan. Dan lewat mimbar yang sangat terhormat ini, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian bahwa sebagai sebuah kontinuitas ide dan gagasan, maka pemuda negarawan kita ingin teguhkan dengan 4 pilar pemuda negarawan sebagai identitas pemuda Muhammadiyah. Yang pertama, meneguhkan identitas pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan. Yang kedua, meneguhkan identitas pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan kewirausahaan sosial, social entrepreneurship. Yang ketiga, meneguhkan identitas pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu. Dan yang keempat, meneguhkan identitas pemuda Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan politik kebangsaan. Sebagai sebuah gerakan ilmu, kita harus mengetahui persis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada derajat yang ditinggikan ketika kita memiliki ilmu. Derajat yang bagaimana? Sampai-sampai Imam Al-Ghazali berani mengatakan, asrafus sina abad dan nubuwah huwa ifadatul ilmi. Bahwa peringkat tertinggi setelah kenabian itu adalah mengajarkan ilmu. Apa yang membuat mengajarkan ilmu itu menjadi peringkat tertinggi setelah kenabian? Tahzubun nufusin nas. Dia membersihkan hati manusia. Anil akhlaki mazmumatil muhlikah. Dari akhlak-akhlak tercela yang mampu membuat masa depan seseorang sirna. Ila akhlaki mahmudatil mus'idah. Kemudian dia membersihkan hati manusia kepada akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik, yang bisa membuat masa depan orang menjadi cerah.
Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Cak Nanto sedemikian hebat mendatangkan presiden, mendatangkan Ibu Mega saat pembukaan muktamar, itu karena akhlakul mahmudah tadi, ada perilaku yang baik. Sudah 2 poin, Tum. Yang terakhir kawan-kawan sekalian, dalam berkompetisi, di Pemuda Muhammadiyah itu berupaya menjadi terbaik. Tapi kalau tidak bisa, maka harus tetap di atas rata-rata. Di depan kita ini ada 3 mantan ketua umum Pemuda Muhammadiyah, dengan kemampuan dan kehebatan di atas rata-rata. Mas Mukti sebagai seorang mubalik dengan kemampuan di atas rata-rata, Mas Izul sebagai seorang budayawan yang di atas rata-rata, dan Cak Nanto Cak Nanto ini jenakanya di atas rata-rata. Kita bisa lebih hebat. Kita bisa lebih hebat. Tetapi itu tidak untuk menyediakan orang lain dan melumpuhkan yang lain, tetapi dengan melampaui yang lain. Itulah prinsip fastabiqul khairat, semangat fastabiqul khairat yang kemudian diresmikan oleh Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam yang berkemajuan. Kawan-kawan sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan juga sebuah pantun. Balikpapan, kota yang indah, menjadi ibu kota negara ke depan. Cak Nanto selesai sudah, kita doakan duduk di Senayan. Anak kecil, begini tuh, kalau pantunnya ini kita doakan begini tuh. Anak kecil ke sungai mandi, berenang-renang tertawa renyah. Pemuda Muhammadiyah ladang mengabdi, mohon doa agar kami senantiasa amanah. Kawan-kawan sekalian, formatur pimpinan pusat yang telah diamanahkan, kalau kita ingin menggapai pulau harapan dari balik fata morgana, maka kita harus berani melepas tambak perahu dari dermaga. Kemudikan perahumu, rentangkan layarmu, lalu kemudian kalau di depan kita bertemu dengan ombak dan badai yang besar, kita harus ingat kepada ajaran orang tua kita. La tahaf, la tahzan, Allahu ma'ana. Jangan takut, jangan ragu-ragu, karena kita harus yakin Allah senantiasa membersamai perjuangan kita. Al-uyun tansa mantaro, mata ini bisa saja lupa terhadap orang yang dia lihat. Walakinnal qalb, akan tetapi hati tidak akan pernah lupa mantuhib, tidak akan pernah lupa siapa yang dia cintai. Terima kasih kawan-kawan sekalian, ayahanda, al-kalamu kaddawa, in aklal tanafa. Berbicara ini kayak minum obat. Kalau sesuai dosis, dia nafa, dia bisa menyembuhkan. Wa in aksara, tapi kalau dia kebanyakan, katalah, dia bisa membuat kita meninggal. Laqad yurja lijar isayfi bur'un wala bur'un liman jarahal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi jikalau lidah yang melukai hati, kemana obat hendak dicari. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al birru manittaqa. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.